Shalom everybody. Apakah kalian sudah siap untuk beribadah? Tapi di mana teman-teman saya? Oh, di situ dia. Kalian kenapa sih jauh-jauh? Aku kan kangen sama kalian, ngobrol dekat-dekat sini. Ayo dekat-dekat sini. Enggak. Kita kan harus jaga jarak, Mr. T. Sedang memerangi pandemi. Tapi ya juga sih, sepertinya terlalu jauh. Iya kan? Bicara soal jarak nih, Tuhan Allah yang kudus itu juga pernah punya jarak loh sama manusia. Jarak yang jauh sekali. Bahkan kata firman Tuhan, mereka terpisah dari Allah. Wow. Tapi karena kasihnya, dia mengirim anak yang tunggal supaya nggak ada lagi jarak antara kita dengan Allah. Oh ya. Jadi seperti lagu ini ya? Iya. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan. Mulialah namanya. Aku paham sekarang. Tapi, apakah hanya kita yang dikasihinya? Oh iyalah, kita kan makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna dan istimewa. Mana ada yang lain? Benar sih, manusia itu istimewa dan sempurna, tapi bikin dunia jatuh dalam dosa juga. Tapi jangan khawatir ya, Allah memang menebus hidup manusia berdosa, tapi sekaligus memulihkan dunia dan alam semesta. Oh, maka dari itu semua makhluk harus menyembah Dia. Betul. Firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan, menyambut sang surya. Bunga bermekar, Allah dia memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agunkan namanya, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Berbicara menyambut sang surya, bunga bermekar, Allah pria-pria memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agunkan namanya, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Tuhan Yesus yang Maha Kuasa itu sudah membayar lunas semuanya. Maka sekarang manusia sebenarnya bisa melawan dosa. Manusia tidak terus-terusan berbuat dosa. Ayo para murid
Tuhan, kita siap menang atas dosa. Kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan bersama-sama lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Mari semua yang percaya kepadanya, katakan dia sumber kehidupan kita. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, Ku tak gentar, karena ku tahu dia memegang hari esok. hidup Jadi berarti sebab dia hidup. Yesus Kristus, Juru Selamatku, Kau Rajaku, Kau Tuhan, Kau tak bangkit. Hidup selamanya dan meminta atas bumi sebagai raja. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia memegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Ini memang berita besar yang membawa sukacita dan pengharapan. Kabar bahwa Juru Selamat datang menyelamatkan kita semua. Mari nyatakan bersama Sing for Joy. The Savior came to save us. Savior came to save us. Came to give us life. Came to give us life. The Savior came to free us. Savior came to free us. His love is strong on high. His love is strong on He high. said, believe in me. Believe in He me. said, receive me. Receive me. For I am the way. For I am the Truth and life. Truth and Sing for joy, hallelujah. Sing for joy, he lives. Sing for joy, hallelujah. Amen. The Savior
receive me, For I am the way, for I am the way and life. Sing for joy, hallelujah. Sing for joy, believe. Sing for joy, hallelujah. Amen. Oh, sing for joy, hallelujah. Sing for joy, he lives. Sing for joy, Halo, selamat pagi anak-anak. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur hari ini kami boleh merayakan Paskah. Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong buka hati kami, berikan kami pengertian, kami boleh mengerti firman Tuhan dan kami boleh melakukannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, hari ini Pak Heri tidak sendiri, tapi Pak Heri ajak teman satu datang ke sini untuk bercerita sama kalian. Ya, mana ya temannya ya? Mana temannya ya? Oh, ini dia. Halo teman-teman. Hei, anak-anak, ini temannya Pak Heri namanya Acit. Ya, namanya Acit. Hai Acit, apa kabarnya? Baik. Selamat Paskah ya. Selamat Paskah teman-teman. Hei Acit, kamu kemarin pergi kemana sih kok kayakmu buru-buru? Iya, kemarin aku lagi pergi ke pasar. Ngapain ke pasar? Itu, aku lagi disuruh mama untuk beli cabai. Beli cabai, ngapain beli cabai? Acit, kemarin kamu kalau nggak salah dicariin sama si Adi. Kenapa ya? Ada masalah apa? Iya Pak, aku menghilangkan HP-nya. HP-nya kamu hilangkan? Iya, aku harus ganti HP-nya. Tapi aku nggak punya uang untuk ganti HP-nya. Nah, terus gimana dong? Kamu kalau misalkan tidak ganti HP-nya, kamu nanti dilaporkan sama polisi. Kamu bisa dipenjara. Aku nggak mau di penjara. Udah. Kalau kamu mau dipenjara, kamu harus ganti uangnya HP itu. Iya, tapi aku nggak punya uang. Ya sudah, gini saja, Cit. Sekarang Bapak kasihin kamu uang untuk ganti HP-nya itu. Tapi kamu harus hati-hati lagi ya. Jangan sampai kamu teledor lagi. Kemudian kamu hilangkan HP lagi. Dan kamu nggak punya uang, nanti kamu bisa dimarahin sama orang. Iya, terima kasih ya, terima kasih. Oke, sekarang gini. Di dalam Alkitab ada cerita tentang seorang yang berhutang banyak sekali. Saking banyaknya, orang itu tidak dapat membayarnya. Emang ada ceritanya ya? Ya ada sih. Kamu jarang baca Alkitab, makanya kamu nggak tahu cerita itu. Nah, sekarang kamu duduk dulu, ya. Ada akan cerita buat kamu sama buat anak-anak kelas 1 sampai kelas 3 di rumah. Oke. Anak-anak, satu kali ada satu cerita di dalam Alkitab. Ada seorang hamba yang berhutang kepada seorang raja. Nah, hutangnya itu sangat besar. Sehingga pada waktu dia harus membayar hutang itu, maka raja itu kemudian panggil hamba ini. Mana hamba yang mempunyai hutang padaku? Hambanya kemudian menghadap. Dan kemudian raja bilang, mana hutangmu? Sekarang bayar ya. Tapi hamba itu kemudian bilang,
Maaf Raja, saya tidak dapat membayar hutang itu karena saya masih belum punya uang. Hutangmu itu begitu besar, kamu harus membayar sekarang. Kalau kamu tidak membayar, prajurit sekarang tangkap dia beserta dengan anaknya, beserta dengan istrinya, masukkan ke dalam penjara. Tapi kemudian hamba itu memohon sama raja itu, Raja, maafkan saya, berikan saya waktu, saya akan membayarnya. Kemudian raja ini melihat bahwa orang ini tidak mungkin bisa membayar hutang itu. Maka raja ini kemudian mengatakan pada hambanya, oke, kalau gitu sekarang hutangmu kulunaskan, hutangmu kubebaskan sehingga kamu tidak usah membayar hutang lagi. Hamba itu kemudian bilang, benar aja. Wah, dia sangat senang sekali. Kenapa? Karena hutangnya itu kemudian dilunaskan oleh raja itu sendiri. Dia kemudian pergi dari ruangan itu, dan dia keluar dari istana raja itu, dan kemudian sampai di luar, dia ketemu dengan temannya. Temannya ini rupanya punya hutang sedikit kepada hamba ini. Dia bilang, teman, kamu kesini, sekarang bayar hutangmu. Kalau tidak, kamu akan jebloskan ke dalam penjara, kamu akan kumasukkan ke dalam penjara. Tapi temannya bilang, aduh, tunggu, nanti saya akan bayar hutangku. Tapi si hambanya ini kemudian tidak mau memberi waktu pada temannya, dia seret temannya dan masukkan ke dalam penjara. Karena peristiwa ini kemudian didengar oleh raja, karena temannya daripada orang yang dimasukkan dalam penjara tadi bilang sama raja. Dan akhirnya raja itu kemudian memberitahu kepada hamba yang jahat ini, hamba yang tidak tahu terima kasih ini. Karena kamu tidak tahu terima kasih, maka kamu sekarang harus membayar hutangmu. Kalau tidak, kamu akan dimasukkan dalam penjara. Tapi orang itu tidak dapat membayar hutangnya, kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Anak-anak, gambaran seperti ini adalah sama seperti gambaran orang yang berdosa. Ya, orang yang berdosa itu mempunyai hutang yang sangat besar dan mungkin dia tidak dapat membayarnya. Ya, kalau selama kita di dalam dunia ini mulai dari kita kecil, mungkin TK, kelas 1, kelas 2, mungkin sampai kelas 3, kalau dihitung-hitung berapa banyak dosa yang sudah kita perbuat. Wah, mungkin sangat banyak sekali, dan tidak mungkin kita itu bisa membebaskan diri dari dosa-dosa itu. Bahkan mungkin kita sama seperti seorang yang berdosa dan kemudian harus dipisahkan. Kita ada jarak, ditinggalkan oleh Allah. Kita berada di dalam kematian, bahkan seperti karena dosa itu, maka dikatakan Alkitab bahwa upah dosa ialah maut. Orang yang berdosa harus mengalami maut, harus dihukum di dalam neraka yang menyala-nyala. Wah, siapa yang mau pergi ke situ? Pasti tidak satu orang pun yang mau pergi ke neraka. Anak-anak, manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Walaupun mungkin dia punya uang yang banyak sekali, walaupun dia mungkin rajin pergi ke gereja barangkali, rajin membantu orang lain, tetapi manusia tidak mungkin bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Apa? Karena itu sia-sia. Nah, disitulah anak-anak. Kemudian Yesus turun ke dalam dunia. Yesus mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Dia dipakukan. Untuk apa? Untuk menebus dosamu, dosa saya, dosa kita semua. Dan pada saat Yesus disalibkan itu, Yesus mengatakan, sudah selesai. Artinya apa? Yesus sudah menanggung semua dosa kita. Yesus sudah melunas membayar dosa kita semua, sehingga kita itu dapat diselamatkan. Sehingga kita memperoleh keselamatan. Anak-anak, Yesus
harus mati menggantikan orang yang berdosa itu. Tetapi tidak berakhir sampai di situ. Yesus menang, Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Dan ketika dia bangkit anak-anak, dia kemudian memberikan keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Anak-anak, ini Bapak ada satu video. Ya, nanti kita akan lihat terlebih dahulu. Next. File, please. Some lying, some stealing, and some acts of kindness here and there. I tried to live a good life. Well, let's see how good. This way. Next. File, please. Okay, I admit it. I did a lot of bad things. Yes, I see. But I've done good things too, to offset the bad things. Like, one time, I cheated on a test, but then I cleaned up trash in the park. That should balance out, right? Let's find out. This way. That should have balanced out, right? It should have balanced out. Next. File, please. Impressive. Oh yeah, I devoted my entire life to make this world a better place. I dug wells in Africa, I donated blood every month, and I ran an orphanage in India. I just wish I could have done more. And is this your subscription? I only read the articles. I only read the articles. I only read the articles. Next. My mom goes to church. Was baptized as a baby? Take American Express, right? Next. File, please. Whoa. Somebody's been busy. Well, let's get this over with. Sorry, I didn't know he was with you. Okay, step on the scale. Not you. Him. Hey, wait a minute. That is totally not fair. That's why it's called grace. Next. Anak-anak, dari video tadi itu menggambarkan bahwa orang yang berdosa itu, walaupun dia juga baik, tapi kebaikannya tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Loh, kenapa yang satu tadi walaupun dosanya banyak itu dapat selamat? Karena apa? Karena Yesus sudah menebus dia. Dia selamat bukan karena dia berbuat baik. Dia selamat bukan karena dia rajin baca Alkitab, rajin pergi ke gereja, tapi dia selamat karena Yesus yang menggantikan dia di atas kayu salib. Apa yang dapat kita lakukan supaya kita mendapatkan keselamatan? Pertama, kita bertobat. Kita meninggalkan dosa-dosa kita percaya sungguh-sungguh pada Tuhan, maka kita akan mendapatkan keselamatan. Tuhan sudah menyelamatkan hidup kita, Tuhan sudah menebus hidup kita, sehingga kita boleh menjadi anak-anak Allah. Karena di akhir ini, cerita ini Pak Heri akan menutup dengan satu klip berikut. Ya, ada seorang anak yang suka, dia mempunyai seorang papa yang penjaga kereta api. Kemudian dia datang ke tempat itu untuk melihat pekerjaan papanya. Kita akan lihat video berikut ini.
究竟在做什么吧？就。
Anak-anak, dari video yang tadi itu dapat kita lihat bahwa orang yang di dalam kereta tadi itu bisa selamat karena papanya tadi itu mengorbankan anaknya, sehingga anaknya itu kemudian meninggal, ya mati, tapi orang yang di dalam kereta tadi kemudian bisa selamat. Orang ini tidak kenal dengan orang yang di kereta, tetapi orang-orang yang di kereta tadi itu dapat selamat karena dia mengorbankan anaknya. Terjepit di bawah jembatan sehingga keretanya bisa lewat, sehingga keretanya bisa selamat, sehingga orang-orang di dalamnya itu tidak mati karena kecelakaan. Anak yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita selamat, itu bukan karena kebaikan kita, bukan karena apa yang kita lakukan. Kita selamat itu karena Tuhan Yesus itu sudah membayar hidup kita dengan dia mati di atas kayu salib. Artinya Yesus membayar semuanya itu supaya kita boleh diselamatkan. Bagaimana saat ini hidup kita? Apakah kamu sungguh-sungguh percaya sama Tuhan? Nah, karena ketika kamu belum sungguh-sungguh percaya pada Tuhan, sekarang waktunya ambil kesempatan ini untuk boleh datang kepada Tuhan, untuk boleh minta ampun kepada Tuhan, dan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, ini kasih Tuhan, ketika kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, dosa kita sudah dihapuskan karena Tuhan Yesus sudah berkorban buat kita. Kita mempunyai pengharapan. Kita mempunyai pengharapan karena kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam surga. Dan biarlah ini menjadi satu keyakinan buat kita bahwa saya, ketika saya datang kepada Tuhan, bertobat, maka Tuhan akan menolong saya, akan menyelamatkan saya, sehingga saya menjadi anak-anak Allah dan mendapatkan keselamatan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. I hear the Savior sing, Thy strength indeed is small. Child of weakness, watch and pray, finding that all in all. Jesus made it all to Him I owe. Sin had left the crimson stain, He washed it white as snow. Lord, now indeed I find Thy power and Thine alone can change the leper's heart and melt the heart of stone. Jesus paid it all to Him I owe. Sin had never crimson stain, He washed it white as snow. Jesus paid it all to Him I owe. Sin had never crimson stain, He washed it white as snow. Sin had never crimson stain, He washed it white as snow. Mari kita berdoa.
Bapa yang di surga, kami mengucap syukur ketika kami boleh merayakan Paskah saat ini. Tuhan, kami bersyukur karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena pengorbanan Tuhan boleh menebus hidup kami. Kami boleh diberikan pengharapan dari kematian kepada kehidupan. Tuhan sudah boleh tolong kami, Tuhan sudah memberikan keselamatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh mempergunakan hidup kami untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, saat ini kami mengalami masalah di dalam kehidupan bangsa dan negara ini. Ketika kami harus menghadapi pandemi COVID-19, biarlah sungguh Tuhan boleh tolong, Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Berkatilah orang-orang yang terkena COVID, biarlah Tuhan berikan penghiburan bagi mereka. Tuhan boleh menolong mereka, menyembuhkan mereka. Tuhan berkati juga bagi para dokter maupun perawat yang menangani mereka. Tolonglah Tuhan, juga lindungi mereka, berikan hikmat daripada Tuhan. Pemerintah kami yang mengambil banyak jalan atau mungkin berbagai hal yang diupayakan untuk menangani masalah ini, Tuhan juga boleh berkati. Kami berdoa bagi keluarga kami masing-masing, Tuhan juga boleh jagai mereka dan Tuhan boleh lindungi mereka. Berdoa bagi sekolah kami, walaupun mungkin di dalam melalui online, tapi kegiatan belajar mengajar boleh berjalan, dan kami tetap berdoa Tuhan memberikan kelancaran, Tuhan memberikan pertolongan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk Paskah hari ini. Kami boleh rayakan bersama-sama kemenangan Tuhan dari kematian yang menjamin hidup kami ketika kami memperoleh keselamatan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengakhiri acara ini, biarlah damai sejahtera Allah sendiri boleh melimpah di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jesus paid it all. His life, our hope. Selamat Paskah.